Kita semua tentu dalam kabar baik, walaupun mungkin ada yang sudah mulai lapar ya. Hari ini banyak ayatnya, ada 30 ayat lebih, satu ayat 5 menit pembahasannya, jadi 150 menit khotbahnya hari ini. Langsung komplain kan? Lama amat. Langsung komplain ya. Makanya temanya stop complaining dengan wajah sesuatu yang kayak mau komplain gitu ya. Ya, gitu kan. Ya, itu gambar seekor hewan ya, yang kelihatannya lagi mau komplain gitu. Kita baca dulu satu bagian firman Tuhan, dan ini memang panjang ayatnya, tapi nanti pembahasannya tidak panjang ya. Sebelum dikomplain, saya kasih tahu dulu pembahasannya nggak panjang ya. Ada dua bagian, dua perikop ya, tapi di pasal yang sama, pasal Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 23, kemudian nanti dilanjutkan ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan bagi kita semua, rekan-rekan mengikuti di layar yang sudah tersedia. Di bawah perikop, Tuhan berjanji memberi daging. Ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti danar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memumuknya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau berlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kamu makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman,
Daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ayat 31-34, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita menarik sekali, mengeluh. Ya, mengeluh. Mengeluh ini tadi nggak ada yang keluar ruangan ya, berarti semuanya pernah mengeluh. Ya, semuanya pernah mengeluh. Sudah pasti, ya, sudah pasti. Semua orang pernah mengeluh. Nah, pertanyaannya, mengeluh itu dosa atau enggak? Ya, mengeluh itu dosa atau enggak? Tentu akan terjadi debat. Ya, akan terjadi debat panjang. Ada yang bilang, kalau mengeluh sih nggak apa-apa ya. Ada yang bilang pasti tergantung mengeluhnya, mengeluh gimana dulu, mengeluh biasa atau mengeluh sarkas atau mengeluh lalu tindak pidana. Nah, bisa macam-macam, tapi memang kalau mau ngambil kata dari bahasa asing misalnya dosa itu meleset dari sasaran, ya. Jadi kalau meleset dikit aja udah dosa. Maka kalau kita berdasarkan definisi itu, mengeluh dosa, ya. Loh, berarti semua orang berdosa? Ya iya, memang semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka mengeluh ada tingkatan-tingkatannya. Kita secara awam saja lah ya, secara awam. Tentu setiap orang pernah mengeluh. Ya, setiap orang pernah mengeluh. Hanya itu wajar atau tidak? Ya, mungkin kita juga akan bisa beda pendapat. Ada yang bilang, oh kalau mengeluhnya sekali sehari masih sangat rasional. Minimal 3 kali dalam sehari, atau maksimal 3 kali dalam sehari mengeluh masih oke. Ya, kayak misalnya batasan minum kopi. Oh, kalau 3 gelas sehari, 3 cangkir masih oke, tidak berbahaya. Ya, tapi kalau lebih dari itu bisa berbahaya. Mungkin kita dong berpendapat seperti itu. Atau sering mengeluh pun nggak ada masalah. Yang penting cuma mengeluh di diri sendiri aja. Ya, nggak mengeluh sampai melakukan komplain atau perlawanan atau bahkan mungkin melakukan gerakan-gerakan untuk melawan, ya. Seperti misalnya zaman Orde Baru dulu, ya, mahasiswa-mahasiswa itu kan turun ke jalan karena apa? Karena mengeluhkan keadaan, tidak ada demokrasi, ya, kebebasan berekspresi ditekan, ya, bahkan yang berani melawan bisa, kalau mati masih mending, bisa hilang lalu nggak ketahuan masih mati atau sudah hidup. Terbalik ya, masih hidup atau sudah mati, kuburannya juga nggak pernah ketemu sampai sekarang. Ada banyak dulu aktivis yang hilang. Akhirnya karena ada keluhan-keluhan bersama, lalu sepakat membuat gerakan, ya, lalu akhirnya menggulingkan pemerintahan Orde Baru pada saat itu juga keluhan, ya, itu juga keluhan, tetapi memang mereka punya alasan yang tepat untuk menjalankan protes sebagai bentuk keluhan mereka, ya. Nah, itu bisa bahaya atau bisa tidak bahaya, tergantung. Nah, saya mau mengeluarkan statement
Ya, ini statement bikin sendiri. Ya, tergantung. Mengeluh bisa berbahaya kalau kita anggap mengeluh itu tidak berbahaya. Sebaliknya, mengeluh akan tidak berbahaya kalau kita menganggap itu bahaya. Nah, ini bolak-balik kata ini ya. Mengeluh bisa berbahaya kalau kita menganggapnya tidak berbahaya. Tetapi sebaliknya, mengeluh menjadi tidak berbahaya kalau kita menganggapnya berbahaya. Ya, maksudnya gini, kalau kita tahu bahwa dari mengeluh itu bisa terjadi hal yang membahayakan, ya kita menganggapnya bahaya, maka kita akan kurang mengeluh. Ya, kalaupun mengeluh langsung kita sadar, stop, udah cukup. Mengeluh cukup sekali dua kali. Apalagi hal yang sama kita keluhkan berulang-ulang. Ya, itu yang terjadi pada bangsa Israel. Bangsa Israel ini hampir tiap kejadian yang gak enak, lalu mereka komplain. Ya, protes sama Musa, lalu selalu membandingkan dengan Mesir. Ya kan? Sampai semua disebutin, ikan lah, apalagi tadi, semangka, mentimun, bawang pre, bawang merah, bawang putih, ketumbar, ya, mecinnya nggak disebutin ya, belum ada mecin waktu itu. Ya, mereka ingat hal-hal yang betul-betul dibandingkan. Ya, kalau mereka bandingkan kan itu aneh, ya. Bagaimana mungkin ada ikan goreng di padang gurun? Ya kan? Kalau di Mesir ya berbatasan dengan laut, ada sungai. Orang mereka jalan di gurun. Mau cari abang-abang yang dagang ikan mana ada, ya kan? Mereka nggak ingat bahwa Tuhan menjanjikan tanah perjanjian. Mereka sedang dalam perjalanan. Ya namanya aja dalam perjalanan ya, jangan mimpi mau makan ikan lah, pengen makan daging lah. Ini protesnya makan daging nih. Ya, mirip anak-anak di asrama misalnya ya. Kapan sih nih daging? Ya, waktu saya kuliah dulu, kalau mau makan daging itu tunggu hari puasa. Ya, kalau ada hari puasa baru bisa melihat daging. Supaya apa? Makanannya enak, budget pengeluarannya tetap sama. Ya, mau makan daging agak mahal. Puasa dulu, nggak makan pagi, nggak makan siang, baru sorenya dikasih daging. Ya, kalau enggak jangan harap ketemu daging di hari itu. Ya, nah, maka mereka komplain hal terkait makanan. Ya, komplain terkait makanan. Ini akhirnya menjadi bahaya. Kenapa? Karena komplain ini bukan hanya lagi kepada diri sendiri, tetapi mulai ditularkan. Ya, tadi di ayat 4 dibilang orang-orang rakus, kerasukan roh gitu ya. Ya, kalau sekarang kita kan nggak dikit-dikit ngomong roh, ya. Tapi mengeluh itu ada mengeluh secara pribadi, ada. Tetapi lalu ada yang mengeluh secara komunal. Wah, ini lebih berbahaya, ya, lebih berbahaya. Apalagi kalau sudah melakukan gerakan. Nah, di sini nih mereka udah mulai kompak nih, udah mulai kompak. Iya ya, ya mungkin ada yang cerita, makan mana terus kayak gini, rasanya nggak ada sambel, nggak ada apa-apa, nggak enak, bosen makan kayak gini. Ingat dulu makan daging di iya, apalagi kalau dicocolin pakai terasi ya gini, wih bener ini udah mulai menular tuh, udah mulai menular. Kita udah berapa lama nih gak makan daging, iya kan? Akhirnya apa? Jadi berbahaya karena mereka anggap itu tidak bahaya, biasa aja mengeluh, lalu mengeluh dari kemah ke kemah, dari geng ke geng, dari teman ke teman. Akhirnya terjadi satu kegerakan, ya, pakai acting lagi kan di depan kemah nangis. Kenapa lagi sedih? Rindu makan daging katanya. Ya elah, ya kan? Nggak mikir mereka nanti kalau sudah sampai di tanah perjanjian, Musa udah bilang. Tuhan yang bilang kepada Musa bilang kepada bangsa Israel, di sana penuh dengan susu dan madu, pasti sehat, tapi berjalan ke sana itu butuh waktu, ya, karena bandel mereka akhirnya diputar-putar sama Tuhan sampai 40 tahun. Tafsiran ada yang bilang harusnya 1 bulan, bahkan paling lama 40 hari harusnya sudah sampai kalau ngikutin track yang zaman sekarang. Tapi karena kebebalan hati mereka, karena mereka suka sekali komplain, akhirnya jadi 40 tahun. Ya, luar biasa ini bahayanya mereka. Ya, ini kan jadi kalau itu tatanannya atau kualitas komplainnya cuma kecil, maka masih oke.
ya. Walaupun ya kalau bilang dosa ya tetap dosa, saya pun setuju, mengeluh tetap dosa, makanya kita semua berdosa. Tapi kalau kita mengeluh berulang-ulang, apalagi hal yang sama dikeluhkan, wah itu akhirnya nanti menjadi karakter. Apapun dikeluhkan, udah enak pun tetap mengeluh, ya. Karena apa? Karena dia mau lebih dan lebih dan lebih lagi, maka itu bisa menjadi bahaya, ya. Apalagi kalau menjadi karakter. Saya tidak berbicara hal misalnya kita dalam dunia kerja, misalnya tukang AC perbaikin AC, kok masih ini sih, udah diperbaikin AC-nya nggak dingin-dingin, saya mau komplain. Ya kalau itu masih oke, itu hubungan kerja, ya. Karena misalnya memanggil tukang AC, katakanlah ada standar yang harus dicapai, ya harus dingin dong AC-nya, ya. Jangan udah datang dibayar nggak dingin, maka kita komplain. Itu bukan dosa kalau itu meminta orang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakannya, ya. Apalagi udah ada perjanjian misalnya, ya. Tentu kan kita gitu kan, kalau dalam hubungan kerja, hubungan usaha, ya, mitra bisnis, tentu komplain itu biasa, tidak dipandang sebagai dosa, ya. Tetapi kalau sebenarnya sesuatu hal yang seharusnya bisa tidak dikomplain, tapi kita komplain terus, nah itu menjadi dosa, ya. Itu menjadi dosa. Apalagi kalau kita berusaha menggait orang-orang lain untuk sepemikiran dengan kita, ya, sepemikiran dengan kita, lalu orang mulai ikut-ikutan komplain. Yang tadinya tidak komplain, akhirnya menjadi komplain, ya. Akhirnya menjadi komplain berjamaah. Nah, kalau berjamaah, wah itu potensinya semakin membahayakan, ya. Walaupun belum ngapa-ngapain, katakanlah waktu itu pernah gerakan katanya 7 juta massa, ya, kumpul di Monas, tentu nggak nyampe 7 juta ya, tapi bisa jadi 1 juta, 2 juta bisa jadi, ya. Saya nggak ngitung, walaupun nggak kerusuhan waktu itu, tapi itu potensi yang sangat berbahaya, ya, ketika udah terjadi satu kegerakan dari komplain karena waktu itu ada, ya kita tahu bersama peristiwa politik lah, jadi ada perasaan yang sama yang menggerakkan semua orang akhirnya melakukan suatu gerakan, ya, walaupun tidak terjadi kerusuhan, tapi waktu itu waduh, polisi, pihak keamanan, deg-degan semua itu, ya. Kalau terjadi rusuh bisa runyam, ya. Maka komplain ini harus kita anggap secara pribadi berbahaya. Tapi kalau orang yang komplain kita, jangan kita anggap berbahaya. Karena kalau kita anggap berbahaya, kita akan bereaksi sesuai dengan tingkat penilaian kita atas bahaya yang ditimbulkan. Ya, misalkan tadi saya kasih gambar anjing. Ya tentu kita bukan anjing ya, tapi maksudnya untuk menekankan tingkatan-tingkatan. Kalau anjing cuma sekedar nggak suka, maka dia cuma gitu ya. Itu saya anggap itu komplain, ya. Tapi kalau dia udah merasa itu cukup, dia diam lagi. Tapi kalau merasa dia tingkatan bahayanya dia lihat ini semakin naik, dia mulai gonggong, ya. Gimana suara gonggong? Ya nggak ada yang meniru, ya nanti dibilang mirip. Ya dia akan mulai gonggong. Kalau dia rasa udah cukup, dia diam. Tapi kalau dia rasa itu masih tidak cukup dan bahaya semakin meningkat, ini tafsiran si anjing tersebut, maka dia bisa mengejar dan menggigit, ya. Begitu juga kita, ya, kita bukan anjing tentunya, tapi kalau sesuatu kita anggap biasa, ya, maka kita komplainnya biasa. Tapi kalau kita rasa itu semakin nggak biasa, kita bentuk komplainnya akan semakin meningkat, ya. Bisa menulis surat keberatan atau apa, atau bisa-bisa kayak yang tadi saya bilang, mengajak orang-orang lain juga, ya. Yang pertama orang dipengaruhi dulu supaya punya komplainan yang sama dengan kita, ya. Kalau udah sepakat semua, wah itu bisa menjadi kebiasaan atau bisa ada gerakan yang sangat berpotensi membuat suatu bahaya. Nah, oke. Jadi tadi kita harus anggap komplain di dalam hati kita, ini komplain di dalam diri dulu ya. Ya, di dalam diri kita harus anggap berbahaya. Supaya apa? Supaya itu nggak berkembang menjadi karakter, ya. Karena manusia cenderung membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Katakanlah orang kuliah, misalnya
sudah 9 tahun belum selesai D3 misalnya. Iya, ini dosennya dicari susah, dosennya ngajarin nggak pinter, gini gitu. Jadi selalu pihak lain yang salah. Ya, kok kamu nggak bisa begini? Itulah gini, orang tua saya naruh saya di sekolah yang biasa-biasa. Coba saya ditaruh di sekolah terbaik di negeri ini. Ya, coba saya dulu kuliahnya di luar negeri, pasti saya sekarang lebih berhasil. Ya, atau kita sudah bekerja, cobalah pemerintah Indonesia sama kayak negara lain itu, pasti usaha saya jauh nggak dipersulit, nggak ada yang minta jatah ini itu. Ya, kita cenderung menyalahkan pihak lain, ya, dan kurang melihat kepada diri sendiri. Maka bagaimana untuk menang atas kebiasaan mengeluh? Dari perenungan saya atas bagian firman Tuhan ini, saya membagi ke dalam 4 hal. Ya, hanya 4 poin, habis itu sudah ya. Yang pertama, bagaimana menang atas kebiasaan mengeluh? Yang pertama, ya katakan temanya stop. Stop itu kan berhenti, maka lawan katanya adalah start. Ya, stop complaining. Bagaimana bisa stop complaining? Yang pertama, start praying. Ya, jangan lagi melihat sesuatu keadaan atau perlakuan orang lain yang kita anggap pantas untuk kita komplain. Tapi yang pertama datang bukan komplain, kita datang kepada Tuhan, praying. Itu yang dilakukan oleh Musa. Ketika bangsa Israel komplain kepada Musa, Musa juga komplain kepada Tuhan. Ya, kalau Musa kan bisa bicara secara verbal, kita sekarang tentu Tuhan nggak menjawab kita secara verbal, tapi kita komunikasinya dengan doa. Ya, kalau Musa bicara langsung, Tuhan bilang, Musa bilang kepada Tuhan, mereka tuh komplain semua pada minta makan daging, cari di mana daging ini di padang gurun. Ya, sampai Musa ini komplainnya cukup berani juga ngomongnya kepada Tuhan. Ya, kalau saya Tuhan, saya jewer nih Musa nih. Masa dia ngomong, emangnya saya yang mengandung bangsa Israel? Emangnya saya yang melahirkan? Ya, kalau saya Tuhan, saya jawab, emangnya kamu pikir kamu yang melahirkan? Kan memang enggak. Ya, maksud Musa itu, oh bangsa itu jadi protes ke dia, gitu ya. Saya jadi susah nih sebagai pemimpin. Malah Musa juga minta mati. Mending Tuhan kasih mati saya aja dah, daripada, bahasa saya bilang, daripada saya mati dibunuh mereka, mending saya mati dibunuh Tuhan aja. Ya, daripada dibunuh Tuhan kan langsung mati. Ya, pikirannya. Kalau dari bangsa itu protes nanti disiksa dulu, dia nggak mati-mati kan susah. Ya, dia mau give up atas kepemimpinannya, atas pelayanannya. Tuhan bilang enggak, kamu cari 70 orang. Ya, kalau kita baca semuanya, saat termasuk perikop yang tidak kita baca, akan dikatakan nanti Rohku yang hinggap padamu sebagian akan saya taruh kepada para tua-tua itu, tapi untuk sementara saja sifatnya. Nanti mereka akan mendukung kamu, jadi kamu tidak sendirian. Akan ada tim yang akan menolong kamu untuk mengikut aku. Ya, poin yang ingin saya sampaikan, bagaimana Musa dia berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini kadang bedanya dengan kita. Kita suka berkomunikasi yang pertama dengan diri sendiri, lalu dengan orang lain. Ya, lalu ada istilah politik barisan sakit hati. Ya, kalau kita sakit hati, kita nyari orang lagi sakit hati juga. Itu cenderung frekuensinya sama, obrolannya sama. Ya, maka kalau nanti digerakkan juga gampang. Ya, itu kecenderungan orang. Ya, saya menyebutnya itu barisan pecundang. Ya, barisan pecundang. Ada satu kata-kata bijak mengatakan seorang pecundang akan selalu mencari alasan untuk komplain, tetapi seorang pemenang akan selalu mencari solusi, ya, untuk mengatasi masalahnya. Maka ketika kita merasa ada komplain atau kita sudah komplain di dalam diri kita, pikiran dan kata-kata keluar dalam kata-kata, nah kita harus batasi seminim mungkin. Ya, lebih baik kita curhatnya kepada Tuhan daripada kepada orang. Karena kalau kepada orang, kita mungkin curhat biasa, tapi nanti itu bisa menyebar kemana-mana dan terjadi misinterpretasi dan bisa kembali merugikan diri kita. Kalau menguntungkan mending, kadang jadi merugikan. Ya, suatu kali ketika masa membajak, seekor kerbau karena kerja sebulan penuh membajak sawah, tanah yang akan siap diolah ditanami padi, maka dia kelelahan. Lalu biasa weekend dia nongkrong di cafe Animal Planet, ya, di
kafenya para binatang ini di dunia dongeng ya. Lalu dia curhat, cuma cerita, saya sebulan kerja nggak ada berhenti, capek nih, saya mau istirahat dulu lah sehari ya supaya badan saya nggak pegel-pegel lagi. Oh gitu ya, kata monyet ya. Lalu monyet besoknya cerita ke si kancil di kafe yang sama ya, itu si kerbau gila, dikerja rugi dia 1 bulan ya, apa nggak sakit dia ya. Lalu si kancil cerita lagi kepada yang lain ya, kepada tikus misalnya. Lalu tikus nangkepnya lain lagi, dia ceritanya lain lagi ya. Kerbau itu dikasih kerja paksa sampai sakit loh, sampai nggak bisa masuk ya. Memang itu nggak ada perikemanusiaan ya, padahal itu manusia ya. Lalu akhirnya, wah itu bosnya jahat banget ya, bosnya jahat banget, masa karyawan nggak dikasih istirahat ya. Lalu berputar-putar, akhirnya sampai isunya adalah si kerbau katanya benci sama tuannya si petani itu ya, maka dia mogok kerja ya. Akhirnya karena kedengaran lah sama si petani mau mogok kerja, akhirnya si kerbau mendapat surat PHK dari sawah tersebut ya. Padahal awalnya dia cuma cerita biasa, tapi memang dia mengeluh, dan mengeluhnya sebenarnya biasa, tapi karena dia cerita kepada pihak yang salah, lalu itu menyebar menjadi besar, dan terjadi misinterpretasi atau kesalah tafsiran orang. Lalu ketika sampai lagi kepada si petani, maka dia menjadi marah ya. Oke, orang salah interpretasi, tapi kalau dia tidak mengeluh, orang nggak akan ada bahan untuk menginterpretasi yang salah ya kan. Kenapa orang salah tafsir? Karena ada barang yang mau ditafsir ya. Tapi kalau dia nggak mengeluarkan komplain, maka orang nggak ada bahan untuk ditafsir, maka tidak akan salah tafsir. Maka hati-hati ketika mengeluh kalau bukan kepada Tuhan, mengeluhlah kepada orang yang bisa memberikan kita masukan yang jujur, yang objektif. Jangan mencari orang yang akan mendukung kita sama, iya betul itu memang nggak benar tuh, dia tuh Pak Tani itu memang gokil tuh petani itu ya. Jangan gitu, itu bisa merugikan kita sendiri. Yang kedua, start counting, mulailah berhitung ya, mulailah berhitung. Ini cuma karena kepengen makan daging aja, mereka lupa bahwa mereka sudah disertai Tuhan dengan cara yang belum pernah dan tidak akan terulang lagi. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan di laut yang terbelah. Itu belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Lalu Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Itu nggak akan terjadi lagi ya. Mereka udah menjalani hal-hal yang spektakuler, tapi dasar udah jadi karakter, suka mengeluh ya. Timbang daging loh, mereka sabar nanti tanah perjanjian udah sampai ya, udah lebih settle, mau makan apa aja bisa ya. Ini karena pengen makan daging ribut, mereka tidak menghitung berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di waktu yang sudah lewat ya. Karena itu pemazmur bagus sekali ya. Pemazmur 92:12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana ya. Ada lagu juga mengatakan, hitung berkat ya, hitung berkat, maka kita niscaya akan kagum. Hitung berkat yang telah Tuhan berikan ya. Kalau kita berhitung, lihat ke belakang, Tuhan udah pelihara saya selama ini, maka ke depan saya bisa bersandar kepada pengalaman di masa lalu. Tuhan pelihara saya dulu, Tuhan juga akan pelihara saya di masa yang akan datang. Pemeliharaan Tuhan bukan soal tempat, pemeliharaan Tuhan bukan soal posisi, tapi pemeliharaan Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita melihat tokoh Yusuf, pemeliharaan Tuhan bukan ketika dia menjadi Perdana Menteri saja, tetapi pemeliharaan Tuhan mulai ketika dia dibuang di dalam sumur. Tuhan melihara dia.
Ketika dia dibenci saudaranya, Tuhan pelihara Yusuf. Ketika Yusuf di rumah Potifar, Tuhan pelihara. Ketika Yusuf difitnah dan masuk di tahanan raja, dia dipelihara Tuhan. Di dalam penjara, dia dipelihara Tuhan. Dan tentu ketika dia menjadi Perdana Menteri, dia dipelihara Tuhan. Jadi jangan kita pikir, kalau hidup saya senang, jabatan saya bagus, saya punya pacar yang paling keren, satu kecamatan, itu peliharaan Tuhan. Ya, kalau saya masih jomblo sampai sekarang, saya nggak dipelihara Tuhan. Keliru. Ya, penyertaan Tuhan itu tidak terbatas kepada relasi, status sosial, ekonomi, tidak tergantung itu. Tetapi pemeliharaan Tuhan adalah ketika kita memberikan diri kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. So, stop complaining, start counting. Stop complaining, start praying. Yang ketiga, stop complaining, start adjusting. Ya, penyesuaian. Ya, kadangkala karena kita komplain terus kita lupa, kita goyang atau geser sedikit, maka kita akan klop ya dengan kehendak Tuhan. Ya, seseorang memasang sebuah mur, ya, tapi posisinya tidak benar-benar tepat di baut yang mau dipasangkan. Yang mur kan pasangannya baut. Maka kalau dia miring, biarpun dikit, tapi 5 derajat, dia akan apa? Akan nggak pas, akan nggak benar-benar kencang. Ya, kalaupun terpasang, dia lebih mudah lepas atau salah satunya akan rusak atau dua-duanya rusak. Ya, misalkan kita masang mur, nggak terlalu pas, kita paksa miring, kita paksa, bisa murnya rusak, cacat, bautnya juga cacat, akhirnya dua-dua nggak bisa dipakai. Ya, atau jadi nggak kuat, ya, jadi nggak kuat, akhirnya tidak sampai kepada tujuan yang maksimal. Maka adjusting ini perlu, kita nggak bisa kaku. Ya, kalau Tuhan berkati saya harus begini, keadaan harus seperti ini, tidak gitu juga. Ya, mereka ini kan maunya Tuhan yang mengikuti keinginan mereka. Kalau mau minta daging harus ada daging. Maka Musa sebagai pemimpin pulang. Tuhan ini yang jalan kaki ada 600.000 orang. Tuhan bilang Tuhan mau kasih daging, kamu mau cari di mana? Ya, pasar mana yang jual untuk 600.000 orang sekali belanja? Ya, kalau nggak percaya coba aja ke pasar Senen. Itu kan pasar grosir terbesar. Iya, coba tanya, Bang, saya mau arisan Bang untuk 600.000 orang. Mau berapa ton itu yang disediakan? Ya, bisa Pak, tapi harus order 1 bulan sebelumnya biar saya impor dari Thailand kah, dari mana kah misalnya. Tapi kalau minta Tuhan bilang besok, gimana bisa dapat? Nggak mungkin. Ya, maka Musa harus adjusting. Memang tidak mungkin. Ya, masalah kan Tuhan bilang, bukan Musa disuruh cari, Tuhan yang sediakan. Makanya Tuhan marah juga sama Musa sebenarnya. Masa kan saya tidak bisa? Lihat nanti ayat 23 kalau saya tidak salah, atau 24. Ya, kuasa Tuhan nanti kan melihat itu akan kejadian atau tidak. Nah, akhirnya Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan. Nah, berarti kalau komplain, kita komplain aja ke Tuhan, nanti kita dapat kok. Ya, bangsa Israel aja komplain mau dapat daging, Tuhan kasih kok. Burung puyuh, iya. Tapi jangan salah, Tuhan beri, tapi Tuhan hajar juga. Akhirnya di ayat yang tadi, ayat 31 sampai ayat 34, mereka makan daging. Sebelum mereka mengunyah, Tuhan hukum mereka. Ya, sebagian, nggak semua. Dan itu yang mati banyak. Di ayat 34 dibilang mereka dikubur di situ. Karena apa? Karena kerakusan. Ya, satu kata, mereka nggak tahu kata cukup. Ya, kita mau lebih. Ya, kita nggak tahu cukup. Padahal kata cukup itu memang sangat relatif. Tetapi ketika kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, maka itu memang cukup. Tapi kalau kita banyak keinginan, seberapa pun nggak pernah cukup. Di Jakarta ini terlalu banyak kaum milenial yang gajinya belasan juta, 20 juta, 30 juta, utangnya tetap banyak. Kenapa? Karena tidak tahu kata cukup dan tidak bisa memanage diri, memanage hidup, memanage keuangan dengan baik. Maka kalau sesuatu tidak terjadi sesuai keinginan kita, kita yang perlu adjusting, ya, menyesuaikan dengan kehendak Tuhan dan tahu bersyukur. Ya, yang terakhir, start improving. Mulailah
untuk berkembang, ya, berkembang. Keadaan kita tidak akan selalu sama, ya, pasti akan berkembang. Berkembang bukan berarti tambah pintar, tambah kaya, tambah terkenal, tidak. Tapi kita akan berkembang di dalam proses transformasi yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, ya. Kalau Tuhan melihat kita lemah dalam satu hal, mungkin kita akan dihajar dalam hal itu, ya. Kita akan dihajar, itu cara Tuhan. Jadi cara Tuhan enggak selalu membuat orang semakin enak, semakin makmur, semakin hebat, enggak. Kadang cara Tuhan mau ajar dengan cara kita dibiarkan dulu susah, ya. Seperti tadi Yusuf sudah dibahas, ya. Bagaimana hidupnya dari enak lalu menderita, lalu enak lagi. Ya, jadi hidup bagaikan roda. Ada kalanya Tuhan lihat ini orang perlu diangkat. Kadang-kala Tuhan lihat ini orang perlu diturunkan. Ya, makanya hidup kita kan naik turun. Ya, jangan lihat naiknya atau turunnya, tapi lihat di keadaan saya sekarang apa maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Nah, kalau kita makin ngotot mau Tuhan yang harus ikut saya, kita bisa akan semakin menderita. Seperti Mur dan Baut tadi, ya. Kalau dia nurut, dia lurus, dia akan pas, akan klop, ya. Tapi kalau dia miring sana, miring sini, ya, bisa jadi bukan cuma nggak terpasang dengan baik, dianya juga akan jadi hancur, rusak. Minimal dia tidak akan bisa mencapai apa yang diharapkan, ya, baik oleh dia sendiri maupun oleh orang lain, ya. Jadi mari kita stop complaining. Kalaupun ada komplain, tipis-tipis saja, ya, wajar-wajar saja. Tetapi yang perlu kita kembangkan, karena ini butuh usaha besar, butuh effort yang besar, start praying, start counting, start adjusting, start improving. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita, sehingga kita merasa bersyukur, kita merasa cukup, lalu kita menyesuaikan kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, start adjusting, dan kita terus berkembang, ya, terus berkembang dalam susah, dalam senang, dimanapun kita berada, apapun tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kita terus berkembang, start improving. Ya, start improving. Di dalam saya melayani Tuhan bersama dengan keluarga, kami ke tempat yang beda-beda. Kadang di desa, kadang di kota. Dari Aceh datang ke Batam. Batam cukup kota, ya, cukup kota, mall banyak, ke luar negeri dekat, tinggal naik ferry, 300.000 udah bolak-balik, murah. Lalu masuk lagi ke Kalimantan, balik lagi ke desa, lalu datang lagi ke Jakarta, di kota, ke depan nggak tahu, ya, mungkin ke tempat lain lagi, bisa jadi ke pedalaman Papua, bisa jadi ke pedalaman Melbourne, Sydney, nggak tahu kita, ya, bisa jadi ke kota Intan, Naban City, ya, nggak tahu. Tapi bukan soal tempat, tapi soal kita tetap praying, kita counting berkat-berkat Tuhan, kita adjusting dengan kehendak Tuhan, dan kita improving di dalam diri kita sendiri. Sehingga kita semakin lama akan semakin banyak bahan untuk bersyukur dan semakin kurang bahan untuk mengeluh. Ya, sampai akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Ya, cukup kasih karunia Tuhan bagi saya. Apapun keadaan saya sekarang, itu yang terbaik bagi saya, dan bagaimana saya meresponi segala keadaan itu tergantung saya. Ya, satu hal yang sama bisa membuat kita bersyukur, bisa membuat kita komplain. Ya, tergantung bagaimana respon kita. Mari kita mengikuti apa yang sebaiknya untuk kita lakukan, yaitu praying, counting, adjusting, dan improving. Mari kita sama-sama rem kesukaan kita untuk mengeluh, dan kita tingkatkan hal-hal yang lebih produktif, yang lebih memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.